Orang-orang yang kita cintai meninggal, Betul. tapi dakwah tidak akan meninggal. Masya Allah. Jangan sampai ketika ada orang yang kita cintai dalam dakwah ini, dalam perjuangan ini, meninggal lalu kemudian semangat kita juga meninggal. Betul. Secara psikologis ya, bahwa manusia biasa, orang yang dia cintai dalam perjuangan ini, orang yang memberikan kontribusi besar dalam perjuangan ini, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi semangat dakwahnya terus jalan. Apa dan bagaimanapun kondisinya, dakwah ini akan terus berjalan. Kalau bukan dengan kita, Allah akan gantikan dengan yang lain. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala penolong satu-satunya dalam perjuangan ini. Masya Allah tidak akan tinggalkan, bahwa Allah Subhanahu in tansurullaha yansurukum wa tsabbit aqdamakum. Apapun yang terjadi, dakwah ini akan terus berjalan. Masya Allah. Abu Thalib meninggal. Rasulullah SAW tetap berdakwah. Masya Allah. Walaupun Abu Thalib adalah orang yang sangat ditakuti, dan dia yang menjadi penghalang ketika dakwah ini dapat sentuhan secara fisik. Tapi ketika dia meninggal, Rasulullah SAW tetap berdakwah. Dan saat itu Rasulullah mendapatkan tekanan fisik, tapi dakwah tetap jalan terus. Orang-orang yang kita cintai meninggal, tapi dakwah tidak akan meninggal. Jangan sampai ketika ada orang yang kita cintai dalam dakwah ini, dalam perjuangan ini, meninggal lalu kemudian semangat kita juga meninggal. Semangat kita terkubur dengan, semangat dakwah kita terkubur dengan terkuburnya orang yang kita cintai. Para donatur mungkin akan undur diri dalam dakwah, tapi dakwah tetap jalan. Para pendukung-pendukung dakwah juga boleh jadi mereka berpaling, tapi dakwah tidak akan pernah berpaling. Bahkan boleh jadi mereka akan meninggal, tapi dakwah tidak akan meninggal. Rasulullah SAW ketika mendapatkan hentakan besar seperti ini, secara psikologis ya, bahwa manusia biasa, orang yang dia cintai dalam perjuangan ini, orang yang memberikan kontribusi besar dalam perjuangan ini, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi semangat dakwahnya terus jalan. Bahkan tercatat dalam sejarah, setelah tidak mendapatkan sokongan dakwah di Mekah, justru yang terjadi adalah intimidasi dan dakwah Rasulullah dimarginalkan. Tekanan Quraisy begitu kuat, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mencari sokongan dakwah di tempat yang lain, pergi ke Taif. Nanti akan satu saat kita akan bicara tentang kisah Rasulullah di Taif. Beliau pergi ke Taif berjalan kaki, berjalan kaki. Bahkan saat ditanya oleh Aisyah, kira-kira waktu yang paling sulit engkau hadapi ini waktu apa? Ternyata waktu Taif. Ada orang yang dia bersemangat ketika dalam dakwah, tapi ketika dia mendapatkan musibah, goncangan hati, akhirnya dia tinggalkan dakwah ini. Baperan dalam dakwah. Dakwah akan terus berjalan ila qiyamis sa'ah. Walaupun orang-orang yang kita cintai dalam perjuangan dan dakwah ini satu persatu akan meninggal, satu persatu akan menjauh, tapi dakwah akan terus berjalan. Dakwah akan terus berjalan. Ini pembelajaran kepada kita semua bahwa sesungguhnya dakwah ini akan selalu kita lakukan apa dan bagaimanapun kondisinya. Apa dan bagaimanapun kondisinya, dakwah ini akan terus berjalan. Kalau bukan dengan kita, Allah akan gantikan dengan yang lain. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling, maka Allah akan gantikan dengan kaum yang tidak sama dengan kalian. Sayang sekali kalau Allah pinggirkan kita dalam perjuangan ini, lalu kemudian Allah gantikan dengan orang-orang lain, maka betapa meruginya kita. Oleh karena itu, situasi dan kondisi ini tidak boleh menyurutkan atau tidak boleh melemahkan perjuangan kita, sebagaimana Rasulullah SAW mengalami kehidupan yang sangat sulit, mulai dari pemboikotan selama bertahun-tahun, kurang lebih 2 tahun, kemudian juga kematian istri tercintanya, kemudian kematian pamannya yang selama ini menjadi orang terdepan menghadapi tekanan orang-orang Quraisy. Setelah mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Rasulullah terus berdakwah. Dan yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala penolong satu-satunya dalam perjuangan ini. Allah tidak akan tinggalkan, bahwa Allah Subhanahu in tansurullaha yansurukum
wa tsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan tetapkan hati-hati kalian. Setelah kematian dua orang ini, apa yang terjadi? Islam tersebar. Ada gelombang hijrah ke Madinah, mendapatkan orang-orang baru dalam perjuangan ini. Dan inilah janji Allah Subhanahu wa taala akan terus menolong agamanya, akan terus menolong orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala.